istirahat dulu, pantat panas. Berapa? 8.000. 8.000. Nunggu hujan gak reda-reda. Makasih Pak ya.
Ya terpaksa walaupun kondisi hujan harus tetap jalan. Aduh, aduh, aduh. Jam 7. Sekarang posisi lagi di Probolinggo dan di sini kagak hujan coy. Lihat nih sepatu gua basah. Motor gua basah juga. Tuh, tapi di sini itu kering. Gokil tuh. Kacau. Dan ini kaos kaki gua. Ada nih dia bawaan gua. Jadi kebetulan rencananya itu perjalanan kali ini tuh gue dari Surabaya motoran mau ke Lombok, dan gue bawa carrier isinya ada sleeping bag, matras dan lain-lain. Nah ini dia motor yang gue bawa. Nah gitu, dan posisi gue sekarang lagi di Probolinggo. Ya masih jam 7, baru setengah perjalanan. Estimasi sekitar 4-5 jam lagi sampai Banyuwangi. Kata Cristiano Ronaldo juga minum air putih. Gak usah di plastik. Setelah ngemil terus minum sebat-sebat, kita lanjutkan perjalanan. Jangan sampai Banyuwangi terlalu malam ya. Saya masih kurang lebih masih 4 jam dari sini menuju Banyuwangi. Dan ini dia jas hujan gua. Jangan dibuang, takutnya nanti di jalan hujan lagi. Gua nggak bawa jas hujan lagi. Jas hujan kayak gini nih, giliran sebelum dipakai pas beli itu kecil banget packingannya, lipetannya, tapi pas udah dipakai nggak tahu aneh jadi nambah gede. Nah gini aja lah udah. Oke, kita kantongin. Oke, kita lanjut. Ya, dari sini perjalanan masih kurang lebih 5 jam menuju Banyuwangi. Kalau di Maps dari Surabaya sampai Banyuwangi itu tadi gua lihat sekitar 7 jam lah. Dan ini baru setengahnya perjalanan. Berangkat gue tadi jam 3 sore dari Surabaya, dan sekarang baru sampai Probolinggo jam 7. 3, 4, 5, 6, 7, 4 jam berarti. Dan dari Probolinggo sampai Banyuwangi 4-5 jam, kurang lebih ya segitulah, jadi total 9 jam berarti ya. Ketegat hujan soalnya tadi, aduh kacau. Jadi mau nggak mau perjalanan sedikit terlambat, dan kapal dari Banyuwangi menuju Lombok itu adanya jam 10 pagi, terus jam 2 siang, jam 10 malam sampai jam 2 malam. Nah mudah-mudahan yang jam 2 malam masih dikejar ya. Oke, kita gaskan. Lewat Pantura kali ini gua. Dari Surabaya, Sidoarjo, habis Sidoarjo terus Pasuruan, habis Pasuruan Probolinggo. Sekarang nih kota Probolinggo yang lagi gua lewatin sekarang. Gitu kurang lebih.
Oke, gaskan. Oke, situ Bondo Kota Santri. Mantap, selamat datang di situ Bondo. Jam setengah 9 dan sampai situ Bondo Banyuwangi masih 2 jam setengah. Banyak banget truknya, susah nih ngalitnya. Nah, kosong, gaskan. Oh oh, oh oh, sip. Nih makin malam makin banyak aja truk-truk ini, panjang banget sampai ke depan. Dan akhirnya sampai di Banyuwangi. Nah, depan nih ini dia pelabuhan penyeberangan Ketapang. Mantap. Oh, jam 11. $225. Kalau orangnya satu sama aja ya? Hah? Kalau orangnya satu sama aja sama 2. Oh yaudah.
akhirnya sampai di Pelabuhan Lembar. Ini gue baru keluar Pelabuhan Lembar jam 6 dan baru keluar kapal setengah 7. Ini baru jalan setengah 7. Aduh, gokil, di kapal 16 jam. Dari Banyuwangi gue berangkat jam 2 subuh sampai Lembar barusan jam 6. Gokil, mantap. Lagi ngaret kapalnya. Biasanya sih cuma 12 jam, sampai Lembar itu sore lagi. Jadi ketemu, harapan gue tadinya ketemu di Lombok itu sore, jadi bisa ngeliat pemandangan segala macam. Ketemunya malam lagi. Aduh. Dan sekarang gue rencana langsung gas ke Sembalun. Gitu kurang lebih masih 4 jam dari Lembar ke Sembalun. Nah, Sembalun itu kaki Gunung Rinjani ya. Soalnya kebetulan minggu ini gue ada plan ngeget di Gunung Rinjani gitu. Nah, makanya gue motoran dan berangkat lebih awal. Sebenarnya kita kalau misalnya mau motoran dari Jawa itu ada beberapa opsi. Ya, diantaranya lu bisa lewat Banyuwangi, nyebrang dari Banyuwangi langsung ke Lembar, atau misalnya lu juga bisa nyebrang dari Surabaya. Jadi nyebrangnya dari Surabaya langsung ke Lembar, Lombok, itu ada kapalnya. Jadi kalau misalnya lu nyebrang dari Surabaya itu pakai kapal Oasis atau kapal batu layar namanya. Untuk harga sih nggak beda jauh, soalnya gue juga pernah nyebrang dari Surabaya ke Lombok itu 250 orang sama motor. Nah, kemarin gue nyoba dari Banyuwangi sama, itu kurang lebih 250-an tiketnya, sama orang sama motornya itu. Terus opsi ketiga, lu bisa lewat Bali. Jadi nanti dari Jawa, nah itu Jawa Tengah atau Jawa Timur, rutenya ke Banyuwangi dulu tetap. Nanti dari Banyuwangi nyebrang ke Bali. Nah, lintas Bali motoran. Habis itu baru dari Bali lu nyebrang ke Lombok. Nah, kalau misalnya lewat Surabaya, tapi lu nggak terlalu nikmatin naik motornya, jadi nggak ada lu naik motornya. Paling naik motor dari rumah lu sampai ke pelabuhan Surabaya ya kan. Apalagi kayak gua kan di Surabaya tinggal motoran paling setengah jam sampai pelabuhan, motornya taikin ke kapal. Habis itu tinggal nunggu seharian sampai deh di Lombok, di Pelabuhan Lembar. Nah, kalau kemarin kan gue liat Banyuwangi, jadi ada sensasi motorannya lah. Kurang lebih kemarin gue motoran berapa ya, 9 jam dari Surabaya ke Banyuwangi. Hanya ngaret sih, kepotong sama hujan juga gitu kan, jadi agak lama. Harusnya itu 7 jam. Nah itu. Terus kalau misalnya lewat Bali, lu motoran dulu ke Banyuwangi, dari Banyuwangi nyebrang ke Bali. Nah, dari Bali itu lintas Bali, dari pelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Padangbai. Jadi dari ujung Bali ke ujung Bali lu motoran, itu kurang lebih sekitar 5 jam. Nah, habis itu baru lu naik kapal dari Bali ke pelabuhan Lembar, baru dia sampai di Lombok. Nah, dari pelabuhan Lembar baru nyambung ke Sembalun. Nah, Sembalun itu ada kaki Gunung Rinjani. Posisi gua sekarang masih di daerah Kopang namanya. Ya, beginilah perjalanan malam. Nggak bisa ngeliat pemandangan segala macam. Kanan kiri gelap. Kurang lebih gua udah jalan 2 jam tadi dari pelabuhan. Terus sekarang mau lanjut menuju Aikmal, pasar Aikmal. Jadi kebetulan untuk pelabuhan Lembar itu posisinya di Lombok sebelah timur, sebelah barat. Nah, tujuan gua sekarang ke Sembalun, yaitu Lombok Timur.
Jadi bisa dibilang kita lintas Lombok dari ujung ke ujung. Ini dari tadi mobil depan nggak gue susul sengaja, karena tadi gue lihat dari pelabuhan Lembar dia mau pendaki bawa keril. Nah, kalau misalnya dari pelabuhan Lembar bawa keril itu sudah bisa dipastikan kemungkinan besar dia ke Sembalun. Nah, kita lihat depan kan ini Pasar Iqmal. Kalau misalnya dia lurus berarti dia ke Sembalun. Jadi gua ada temen. Ah, ini dia Iqmal. Jadi kalau ke kanan itu ke pelabuhan dan lanjut Sumbawa, kalau lurus ke Sembalun. Mantap bener, berarti ini mobil mau ke Sembalun dan gua ada temennya, nggak sendirian. Udah mulai masuk daerah perkampungan, jadi nggak kayak tadi masih rame kota, masih banyak toko-toko. Nah, kalau sekarang udah mulai sepi nih jalanannya, dan nanti setelah ini hutan full. Mana tuh mobil belakang tadi? Ngeri juga nih gue sendirian. Gue liatin spion gak nongol-nongol. Ntar dulu dah, tungguin dulu dah. Ngeri, soalnya depan udah masuk hutan. Kalau ada belakang mobil nongol, baru gue lanjut. Mana lama. Nah, sekarang dia udah mulai masuk jalanan yang full hutan. Oh, ternyata ada 2 mobil depan. Mantap. Akhirnya ada temen gua. Nanjak bos, treknya. Jalanannya kayak gini, sepi banget. Bayangin kalau sendirian di sini, waduh, ngeri-ngeri sedap. Mobil depan aja udah ngeden-ngeden aja tuh. Karena kan udah dikit lagi, akhirnya gue putuskan untuk duluan. Hahaha. Biarin aja. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Ada perbaikan jalan. Mantap.
Oke, dan ini dia. Welcome to Sembalun. Nah, ini dia daerah kaki Gunung Rinjani. Sepi banget. Mungkin karena dingin, terus yang kedua emang karena udah malam juga sih. Kebetulan ini udah jam 10. Jadi kurang lebih 3 jam setengah tadi gua dari Pelabuhan Lembar menuju Sembalun. Dan rencananya malam ini gue mau nginep di base camp yang biasanya gue pakai buat trip ke Rinjani. Jadi gue emang di Sembalun juga ada salah satu partner base camp. Biasanya gue kalau misalnya trip Rinjani itu ada penginapannya. Jadi sebelum start trekking semua peserta trip itu pada nginep dulu di penginapannya gitu. Selamat pagi. Dan akhirnya semalam gue sampai sini karena udah ngantuk, capek, pol. Jadi langsung begitu datang blok, beres-beres segala macam langsung tidur. Dan akhirnya gue sampai semalam jam 11 di Sembalun ya. Setelah perjalanan yang lumayan melelahkan dari Surabaya motoran ke Lombok ya, lumayan sih, lumayan capek. Gitu ya, kemarin gue berangkat dari Surabaya itu tanggal 22 Juni jam 3 sore. Dan gue sampai Lombok, sampai Sembalun itu semalam tanggal 23 malam jam 11 malam. Jadi ya kurang lebih 2 hari lah. Kita anggap aja 2 hari perjalanan. Gitu ya, jadi rute yang gue pakai semalam lewat Banyuwangi. Sebenarnya buat ke Lombok itu ada beberapa pilihan sih. Dari Surabaya itu ada pakai kapal Oasis atau Batu Layar, itu dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Jadi lu bisa nyebrang langsung. Itu durasi penyeberangannya kurang lebih 1 hari 1 malam, 24 jam kalau dari Tanjung Perak langsung ke Lombok. Itu opsi pertama. Terus opsi kedua itu lihat Banyuwangi kayak gue semalam, kayak gue kemarin gitu kan, dari Surabaya motoran dulu ke Banyuwangi. Habis sampai dari Banyuwangi pakai kapal nyebrang ke Pelabuhan Lembar atau ke Lombok. Kemarin durasi perjalanan gue dari Surabaya ke Banyuwangi 9 jam. Lama banget. Karena kepotong sama hujan juga kemarin kan, jadi agak telat. Terus lanjut lagi kapal kurang lebih kemarin 16 jam. Dan pun kapal itu lagi ngaret juga sama. Lagi apes mungkin gue. Biasanya itu kapal 12 jam itu sampai di mana? Di Lombok itu. Itu terus sampai Pelabuhan Lembar nyambung ke Sembalun itu kurang lebih 4 jam kemarin gitu. Tadinya sih gue target sampai Lembar itu kan dari Banyuwangi jam 2 malam. Jadi sampai Lembar sampai Lombok itu kan nggak terlalu sore ya aturan ya. Jadi gue bisa motoran sore hari gitu kan di Lombok. Tahu-taunya sampai Lembar itu malam. Jadi ya mau nggak mau motorannya malam lagi aja ke Sembalunnya, jadi ketemu malam terus. Dari Probolinggo kemarin gue ketemu malam, pas sampai Lembar ke Sembalunnya ketemu malam juga. Jadi gelap terus di jalan. Nah itu mungkin ya. Terus opsi ketiga, kalau misalnya mau motoran ke Lombok itu lu bisa lewat Bali. Jadi dari Surabaya ke Banyuwangi motoran, dari Banyuwangi pelabuhan Ketapang itu nyebrang lu ke Gilimanuk. Itu kurang lebih 1 jam nyebrangnya. Nah dari Gilimanuk itu lu lintas Bali. Jadi dari Bali bagian barat ke Bali bagian timur. Itu kurang lebih sekitar 5 jam lah kalau motoran. Nah nanti dari Pelabuhan Padang Bay nyebrang lagi ke Lombok. Itu nyebrangnya itu kurang lebih 4 jam. Dan habis sampai Pelabuhan Lembar Lombok baru lu ke Sembalun gitu kan. Sebenarnya lebih panjang rute lintas Bali sih. Cuman karena gue kemarin pengennya lewat Banyuwangi, ya udah gue nyebrangnya dari Banyuwangi langsung ke Lombok, jadi nggak lewatin Bali dulu. Ya gitu mungkin kurang lebih. Dan di sini juga ada peta
Gunung Rinjani juga gitu kan. Biasanya kalau briefing itu kalau ada yang tanya-tanya gue jelasin lah di sini. Itu, dan kebetulan pagi ini Rinjani sedang berkabut. Nah, ini dia Gunung Rinjani. Nah, dan itu di situ ada tempat nginep atau penginapan yang biasa dipakai buat peserta trip. Kalau sebelum naik Rinjani nginep dulu semalam situ. Ya beginilah kurang lebih suasana base camp Sembalun. Dan ini dia motor yang gue pakai dari Surabaya ke sini. Alhamdulillah dia nggak rewel, ban, rantai semuanya alhamdulillah aman dan bisa diandalkan. Ya begitulah mungkin kurang lebih. Lusa gua rencana mau bawa rombongan ke Rinjani 25 orang. Jadi mungkin sekarang daripada gue gabut, mulai prepare aja paling kayak persiapan tenda, logistik, alat-alat lain segala macam. Gitu mungkin selesai perjalanan gue dari Surabaya ke Sembalun, dan terima kasih.